Halo, selamat malam. Shalom semuanya. Selamat datang di Instagram Children Care Ministry. Dan hari ini saya akan membicarakan sesuatu yang penting dan sekaligus nanti kita akan ngobrol dengan Kak Eliezer yang akan sama-sama belajar tentang Puppet Ministry. Puppet Ministry adalah sesuatu yang sangat penting juga di pelayanan anak karena sangat efektif untuk dipakai untuk menjadi alat peraga, baik alat peraga di sekolah minggu, cerita atau alat peraga KKR dan lain sebagainya. Dan sambil menunggu Kak Eliezer masuk, kita juga akan sapa dulu teman-teman kita. Ada Kak Erika, apa kabar Kak Erika? Selamat malam. Tuhan memberkati. Ada Kak Puspita. Dan kita tunggu. Ada juga Kak Leliana. Apa kabar Kak Leliana? God bless you. Ada Kak Vanessa Bunjamin. Wow, luar biasa. Sambil menunggu, saya main boneka itu sejak kira-kira berapa tahun ya? Hampir 10 tahun. Ya, 10 tahun saya melayani anak-anak dan saya lebih banyak juga main boneka. Halo Kak, GPIB Bukit Cion. Wow, dari Balikpapan ya. Lalu ada Kak siapa nih? Kak Kusmei. Selamat malam, God bless you Kak. Sudah bersama-sama dengan kami. Ada Kak Mercia. Kak Mercia. Terima kasih sudah bergabung. Kita sedang menunggu sambungan bersama dengan Kak Eliezer. Hari ini sesuatu yang sangat menarik. Karena secara sederhana nanti kita belajar bagaimana memainkan ya. Kita tunggu, saya coba cek dulu apakah Kak Eliezer sudah ada. Kita tunggu. Sebentar. Nah, coba kakak-kakak sharingin dong sekolah minggunya gimana Kak selama pandemi. Online-nya gimana atau ada nggak sih cara-cara yang lain selain online? Kita sambil tunggu Kak Eliezer. Mana ya Kak Eliezer? Halo Kak Faustina. Wah, shalom. Kita lumayan. Ya, sekolah minggu itu pelayanan yang unik. Karena menjadi guru sekolah minggu itu harus benar-benar bisa semuanya. Bisa bercerita, bisa memimpin pujian, dan bisa main boneka ya. Makanya hari ini kita akan belajar. Sebentar, Kak Eliezer di mana? Coba ya. Ya, kakak-kakak ada yang pernah main boneka? Oke, saya jumpai dulu sebelum Kak Eliezer masuk. Nah, ini teman saya. Ini namanya siapa? Dodon. Oh, Dodon. Ini namanya Dodon. Nah, ini dia. Kak Eliezer sudah masuk. Kita sapa dulu Kak Eliezer. Halo Kak Eliezer, kenapa belum masuk? Sabar. Nah, ini dia. Oi.
Hai, selamat datang, selamat malam. Wah, selamat malam Kak Eliezer. Oh, ternyata sudah ada Nah, teman baru. iya Si nih. Ini Dodong ya? namanya Dodon, Dodon. Dodon, bukan Dodong. Waduh, halo Bukan. malam Dodong. Malam. Wah, masuk Wah, TV. Bukan TV, Instagram. oh gitu. Betul, Hmm. nah. Saya Nah, juga kita kan punya dong. Temennya mau dipanggil nggak? Oke, oke. Panggil. oke Ah, kita dia temen yang sekarang nemenin kakak di renungan pagi, renungan anak. Oh iya, Namanya si Kak Boy. Eli. Nah, teman-teman, Kak Eliezer juga ada renungan pagi. Jadi kalau kakak-kakak pengen ikut renungan pagi untuk anak-anak dan menggunakan puppet, kakak-kakak boleh DM ke sini nanti kita masukin di grupnya ya. Ya Kak Eliezer ya. Iya, selamat malam Ah, kakak-kakak semua. Ini kakak-kakak sekolah minggu semua ya, Kak? Kak Puji? belum tahu nih. Atau, Nanti kakak-kakaknya absen deh. Siapa yang oh iya, guru sekolah minggu, siapa yang enggak. Siapa yang jomblo? Jomblo. eh, kok jomblo? Ngomongin Aduh, jomblo gimana sih? ngomongin jomblo. Weh, siapa itu namanya? Jangan marah-marah, baru datang udah marah-marah. Maaf. Tuh. Nih si Boy. Halo Hai. teman-teman. Halo. Halo, boy. Oh, oke. Boy dan Dodon, kalian masuk dulu karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga, sama Kak Eliezer tentang bagaimana kita eh, pelayanan anak ya. Jadi Boy, kamu anak kecil, anak-anak bukannya malam tuh harus bobo. Aku tadi udah siap-siap, udah make up ini, masa suruh turun lagi? Oh gitu. Dodon, tapi kan susah nih. Turun, turunin Dodon, aku di bawah. Kita main petak oke, umpet. Oke. Oke? oke, oke. Siap Ayo, ya. pada teman-teman. Dah. Oke, si boynya sudah lagi main sama Dodon. Ya, oke. Selamat datang kakak-kakak semuanya. Selamat malam semuanya. Shalom. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa Oke. dulu biar kita semuanya diberi hikmat dan tentunya semuanya berjalan lancar. Yuk, kita berdoa ya. Hmm. Kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami kembali mengadakan live dan hari ini kami akan belajar tentang pelayanan yang efektif untuk melayani anak-anak melalui Puppet. Dan kami menyebutnya Puppet Ministry karena setiap kali kami melayani anak-anak lewat Puppet, Tuhan Yesus juga mengurapi, Tuhan Yesus juga melawat setiap anak-anak. Oleh karena itu, hari ini Tuhan kami rindu, kami sharing satu dengan yang lain dan Kak Eliezer akan juga mengajari kami bagaimana sebenarnya efektif untuk melayani anak-anak melalui Puppet. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Amin. Nah, sebelumnya Kak Eliezer apa kabarnya nih? Baik, baik, luar Baik ya. biasa. Nah, teman-teman Ya. Kak Eliezer ini sekarang aktif di HHK Land ya. Di HHK Land ya. Ya. Happy Holy Kid Land. Wow. Nanti mimpinya akan ada sesuatu yang luar biasa. Kita simpen dulu. Nah, hari ini Kak Eliezer kita akan belajar bagaimana sih efektifnya pelayanan Puppet Ministry ya. Seberapa efektif sih Kak Eliezer menurut Kak Eliezer? Sejauh ini sangat efektif ya untuk terutama untuk di area anak. Ya, Saat terkadang kita untuk mendapatkan perhatian anak untuk kita menyampaikan sesuatu, kita hmm, butuh alat. Salah betul. satunya alat peraga, punya ada gambar, ada macam-macam. Nah, Hmm, saya suka dengan boneka karena boneka itu dianggap sebagai kesayangan anak-anak. Kita lihat betul. hampir semua anak-anak perempuan pasti punya boneka. Ada Barbie, ada macam-macam. Karena kenapa? Mereka punya imajinasi sebagai teman.
Kita sering lihat anak-anak perempuan nih main masak-masakan bawa bonekanya, betul kan? Artinya mereka Betul, punya betul. hayalan, betul kan? Ah, Dari situ kita sebagai pelayan Tuhan atau sebagai orang kreatif yang mau menyampaikan satu pesan, terutama pesan firman Tuhan yang bisa mengena buat anak-anak, hmm, kita cari alat yang mereka suka. Salah satunya adalah kalau dari saya boneka. Nah, hmm. perbedaannya banyak. Pada saat boneka saya keluarkan atau saya perkenalkan kepada anak-anak, mereka melihat ada satu sosok yang baru. Hidungnya berbeda, matanya Hmm, berbeda, warnanya betul. berbeda. Seperti punya Kak Puji ya, Kak Puji ya. Kak Puji ada yang warna Ya, orange, ada yang gepeng. betul. Itu sangat efektif. Karena beberapa pelayanan kita bukan hanya pelayanan di banyak daerah, di tempat kita sendiri pun Hmm, kita butuh banyak sekali perhatian anak-anak untuk bisa menyampaikan. Sering saya pelayanan Kak Puji, saya sering suka ya. pelayanan nih. Ah, Waktu itu pakai alat peraga. Yang mendengarkan terhitunglah berapa persen. Itu baru jumlah yang sedikit. Apalagi kita menangani jumlah 100 anak yang mendengarkan, 50 hmm, anak dengan alat peraga yang kurang efektif atau kitanya kurang efektif, entah dari penampilan, entah dari cara ngomong, entah ceritanya basi, itu hmm. membuat kita kerepotan untuk menyampaikan satu pesan. Nah, dengan cara itu saya dari awal Tuhan kasih hikmat. Bagaimana kalau kita pakai boneka? Ya Yes. kayak kita lihat sendiri boneka kita mainkan, tapi gimana supaya terlihat berbeda? Yang pasti Hmm, boneka yang saya pakai atau ke dalam pelayanan kami adalah boneka yang mereka tidak punya. Kalau kita pakai boneka kecil, mereka udah punya. betul. Betul, Oke. besarnya pun Ya. kecil. Gitu ya, Kak Puji. Gitu. Cukup efektif, Kak. Oke. Sangat-sangat efektif. Sangat efektif ya. Terus Sangat. eh, kapan tertarik tertarik pakai ini? Tahun berapa tuh? Udah berapa tahun? Oh, saya itu pelayanan di Hmm. anak itu sebenarnya dicemplungin sama kakak senior saya. Oh, Karena dulu dicemplungin saya ya. nggak tertarik di anak-anak, tapi Tuhan taruh saya di pelayanan sekolah minggu dari angkat-angkat karpet, lalu beresin keyboard setiap minggu, sekolah lalu Hmm. melihat pelayanan anak, tiba-tiba saya disuruh ngajar. Karena saya udah Ah, 3 bulan di situ dianggap bisa ngajar, padahal selama ini saya cuma ngangkat karpet. Dari situ saya ngelihat, waduh, saya nggak bisa ngajar. Ngajar juga, ya tahu sendiri ya, kayak seperti saya tadi, dicuekin. eh, Nah, lalu saya melihat jadi pelayanan boneka. Di situ saya belajar itu di tahun, saya mulai pelayanan di tahun 92. hmm. 1992, tahun 95, saya mulai pakai boneka Apet. sebagai pelayanan. Ya, Luar itu Kak. biasa. Oke. Kakak-kakak, nanti kakak-kakak boleh juga nanti kasih pertanyaan di komen di apa namanya? Di komentar pertanyaan tentang Papet nanti kita akan bahas. Kalau enggak nanti juga ada sesi Q&A nanti kita akan coba ini ya. Lalu kemudian ke Eli ada kepuasan apa sih di pelayanan ini? Waduh, dari awal sampai sekarang, ya pelayanan boneka puas banget Kak, Atau puas contoh banget deh, dengan contoh pelayanan yang boneka. lucu gitu. Contoh yang lucu Oh, gitu. contoh yang berkesan dulu ya, berkesan ya. Ah, Nah, dengan pelayanan boneka Kak, saya bisa ke Bali, saya bisa ke ke Bali ya. Kalimantan, saya Gratis bisa ya. ke Sumatera, saya bisa ke Batam apa Bangka? Batam. Batal. Bangka, sorry, Bangka. Padahal kalau Gratis, event gratis itu lagi ya. gratis, Kak. Yang Gratis. bayarin bonekanya. Karena Yang ada bayar. boneka semuanya gratis. Karena ada artisnya ya. Iya, karena ada artisnya. Dan Oke. itu Wah, berkesan. Lucu dan pelayanannya ya makin kesini makin dirindukan. Baik dari saya, pemain, teman-teman pemain maupun anak-anak. iya. Saya masih ingat Kak Eliezer dulu pernah roadshow ya. Roadshow Jakarta Jawa gratis ke gereja kecil-kecil lalu main boneka ya. Wah, luar biasa. Saya aja belum
belum kepikiran loh. Saya yang unik-unik, saya sih pernah dilempar sepatu anak-anak lagi main boneka. Tapi kalau roadshow yang, waduh, benar-benar dulu sama istri ya, berdua ya. Iya, betul. Itu sebenarnya janji kita. Waktu kita Nazar, itu nazar, nazar. Boleh saya cerita nazar. di sini, Kak? Sedikit aja. Sedikit aja. Iya. Jadi kami istri saya guru sekolah minggu. Hmm. Kak Saya Dewi kita ya. ketemu di sekolah minggu. Iya, Kak Dewi Ini, ketemu ini di saya sekolah bocor, minggu pelayan. ini saya bocorin dulu nih. Kak Dewi adalah orang di belakang renungan harian anak setiap hari. Nah, jadi kalau kakak-kakak ada yang pengen dapat renungan harian anak, kakak-kakak DM, kasih nomornya ke saya atau ke Kejadian Care Ministry, nanti saya kasih nomornya ya. Itu setiap hari loh, setiap hari dikasih renungan harian. Nah, di belakangnya itu Kak Dewi, istrinya Kylie ya. Oke, dikit lagi Kylie. Lalu kemudian Iya. gimana? Lalu pada saat kita mau menikah, Ah, istri saya bilang, nanti pas nikah ya, kita bulan madu. hmm, Tapi karena eh, bulan madunya kemana gitu ya, orang ah, lain ke Seoul, ke Singapura kemana, istri saya ngeliat, gitu, kenapa nggak pelayanan aja? Kita wow. pelayanan keliling Jawa, ya, tidur di mobil, Wih. boneka di mobil, panggung boneka di mobil, kita berdua, saya sama istri saya, kita keliling, lalu kita keliling Kak, ke Jepara, ke Salatiga, ke Sragen, ke Hmm, kemana lagi, ada beberapa tempat, Bandung, Bogor, itu hmm. kita lari dalam waktu 5 hari sampai kami tidak bisa tidur di hotel karena malam buat perjalanan. Tapi luar biasa itu pelayanan boneka itu. Sa- Sampai saya yang deg-degan, saya cek kan sudah di mana, bagaimana kabarnya, karena nyetir Betul. sendiri, bayangin berapa hari, wah luar biasa. Oke, Kylie, sekarang kita mau coba teknisnya ya, karena banyak teman-teman tadi yang DM ke saya, banyak juga yang share ke guru-guru sekolah minggu, dan nanti Ah, karena ini saya pengennya di Instagram ini nggak lumayan lama, jadi nanti dibikin dua dua segmen ya. Segmen pertama nanti berapa menit saya cut, nanti baru masuk ke segmen kedua. Eliezer, siap. tips, tips sederhana memainkan puppet gimana sih? Kan ada puppet yang main sendiri, ada juga yang tim ya. Apa Ya. sih yang harus kita lakukan sebagai pemain atau pelayan menggunakan puppet? Nah, kalau mau jadi bermain dengan puppet, kita yang utama jadikan boneka kita itu adalah teman, benda Hmm. hidup. Karena saat dia menjadi benda hidup, dia akan Hmm. menjadi partner kita saat kita menyampaikan pesan. Kalau kita menyampaikan contoh ya Kak, saya boleh contohin nggak Kak? Iya, contohin, Ya, contohin. ini Cindy. Hey boy, kita ini. Nah, kita anggap boneka ini sebagai sahabat, di mana Hmm. pada saat pembicaraan ataupun pada saat drama dia hidup sebagai boneka. Iya, aku hidup, Kak. Ya, ada interaksi. Nah, perbedaannya apa sih kalau kita tidak menganggap boneka ini sebagai benda hidup? Perhatikan ya, misalnya saya cerita sendiri, boneka ini Hmm. akan diam sendiri. Pas ditanya baru jawab, setelah itu diam lagi. Dan itu Hmm. anak-anak atau penonton akan melihat Hmm. kalau boneka ini menakutkan. Kan ada Hmm. orang-orang yang takut kan sama boneka. Kenapa? Karena boneka itu mati tiba-tiba hidup. Tapi kalau boneka Kaget itu ya. dihidupkan kembali, betul, kaget. Saya sendiri kalau lihat ada boneka diam tiba-tiba ngomong juga saya kaget. Tapi kalau boneka ini dijadikan sebagai sahabat, kita gerakan Hmm. sebagaimana manusia. Hmm. Nah, setiap yang melihat akan sangat tertarik dan menganggap dia adalah sahabat. Betul nggak, Boy? Oh, betul sekali. Wow, keren. Gitu. Nah, Mantap. gimana? Gitu kan. Jadi jadikan boneka ini sebagai benda hidup yang kita handle lewat tangan. Iya. Selain itu juga harus benar-benar sungguh-sungguh ya. Nggak bisa Oh main-main ya, ya. setiap pelayanan harus sungguh-sungguh. Maksudnya sungguh-sungguhnya adalah mempelajari di bidangnya. Seperti Hmm. boneka ini sendiri, kita akan mempelajari bagaimana
kita menghidupkan sebuah karakter, menghidupkan sebuah benda mati gitu. Ada triknya Kak, ada caranya, dan semua orang bisa. Tinggal semua orang mau belajar apa enggak. Karena saya sendiri backgroundnya bukan siapa-siapa. Main boneka pun sebenarnya harusnya orang seni banget. Saya seni-senian gitu. Tapi dengan banyaknya latihan, lalu mempelajari teknik-tekniknya, pasti bisa. Ya, jam terbang lah ya. Semakin Ya, semakin terus main, semakin terus maka semakin ahli ya. betul. Semua bidang yang kita lakukan, kalau kita banyak latihan, akan pasti akan jadi ahli. Kita banyak latihan. Jadi jangan pikirkan kesalahannya, tapi pelajari kesalahan untuk diperbaiki. Pasti bisa. Wah, mantap. Iya, kadang-kala kan ini bedanya main sendiri sama tim. Kalau main sendiri kan Nah, kita tahu nih, ya kan? Kita tahu dia mau ngomong apa, kita jawab. Nah, kalau tim gimana, Kelly? Kan perlu ya. ada tektok, perlu ada chemistry. Nah, itu gimana, Kak? Nah, pada saat membawa cerita, itu Hmm, kan imajinasi ada di pikiran kita. betul. Pada saat kita main solo, kita Hmm, menciptakan drama di dalam pemikiran kita untuk kita transfer ke boneka, dan cerita kita hanya berdua. Tidak ada yang hmm. tahu dan tidak ada yang perlu tahu. Tapi pada saat kita bermain dengan tim, entah berdua, bertiga, bersepuluh, berlima belas, Ah, imajinasi yang ada harus semua kena di semua, supaya semuanya tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana menyelesaikannya. Gitu, Kak. hmm. Nah, ini ada pertanyaan ke WA saya nih. Nih, seberapa mungkin sih ke depan perkembangan puppet ministry? Nah, kan Nah, di Indonesia kan kalau di luar negeri kan udah banyak tuh ya. Nah, kalau di Indonesia ini ada yang tanya, memungkinkan nggak ke depan puppet ini berkembang? nah, menurut saya pemain boneka di Indonesia masih sedikit. Hmm. Yang pegang boneka banyak, Kak. Beda ya, pegang boneka dengan memainkan boneka. Pegang boneka, mereka punya boneka seperti ini, mereka pegang dan ceritakan. Tapi karena hanya pegang, mereka hanya taruh dan pakai sekali-sekali. Tapi Hmm. kalau memainkan boneka secara real, ini jarang ada. Karena saya beberapa pelayanan, banyak guru, banyak sekolah minggu, banyak gereja-gereja punya panggung boneka, punya boneka, tapi mereka pakai paling banyak setahun sekali. Gitu. Sampai Sayang. sampai Jadi bulukan ya. sampai berbulu, sampai kotor, cemong-cemong. Padahal kalau dikembangkan sebagai satu bidang pelayanan, ini sangat efektif, Kak. Sangat efektif. Dan sampai bisa mati nggak? Nggak ada. Karena kenapa? Beberapa kali saya pelayanan nih sama Kak Puji juga, kemana ke daerah. Setahun Hmm. kemudian kami datang, mereka masih tahu siapa nama boneka ini dan apa yang dia Betul. lakukan tahun ini. Iya betul. Wah, Kelly, contohin dong boneka ngomong. Kan kadang-kadang kalau yang belum bisa kan antara apa namanya gerakan sama mulut kan beda tuh. Ya, oke. Contohin dong. Nah, Nah, banyak pemain boneka yang kurang luwes, kurang kurang fasih. Sebenarnya bisa tahu teorinya. Teorinya kan gampang kalau kakak-kakak udah pernah training. hmm, Teorinya adalah pada konsonan huruf hidup, mulut dibuka. Pada konsonan huruf mati ditutup. Tapi banyak hmm. kenyataannya tangan sama kepala kita nggak nyambung konslet. Jadi kita ngomong di Oh, mana, bonekanya celap-celap. Nah, ini ah, membuat kelemahan pada boneka. Jadi triknya adalah coba sinkronkan. Misalnya saya ngomong ya, selamat hmm. pagi, apa Aku ikut ya. kabarnya? Aku ikut contoh ya. Oke. Aku ikut ya. Oke. 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 Yuk, yuk. Nah, gimana kalau gini gini gini? Coba Oke. ya. Kita Oke. coba nyanyi. Ya. Oh, kita coba nyanyi, jangan kamu khawatir. Bisa? Oke, jangan Sama-sama kamu kakak yang lain khawatir. ini perhatikan ini mulutnya ya. Jadi Oke. kakak-kakak di ini juga apa kakak-kakak yang melihat, kita coba Ah.
kita coba ya sama-sama ya, kita latihan. Oke. Ini tangannya Kalau ini kayak pakai bebek. tangan ya. Oke. Iya, di rumah latihan pakai bebek. Kwek, kwek, kwek. Oke. Konsonan, ya, konsonan hidup dibuka, konsonan mati ditutup. Jadi kalau misalnya Oke. saya, Saya. ya, Nggak usah di ini dulu ya. Suara biasa aja ya. suara biasa dulu, karena Oke. butuh bertahap. Kita coba nyanyi, jangan kamu khawatir sama-sama ya. Tangannya dibuka gini. Oke. Setiap konsonan hidup buka ya. Oke. 1, 2, 3. Jangan Jangan kamu kamu khawatir. burung di Burung udara di udara dia pelihara. Jangan Jangan kamu khawatir. di Bunga padang di dia. padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Yeay. Wah, keren. Nah, gitu aja sih. Keren. Latihan pakai kaca juga bagus, Kak Puji. Teman-teman Ya. kalau masih mau latihan. Suaranya Kelly agak mendem ya? Oh, sekarang tambah mendem? Enggak. Udah, Halo? good. Ya, Good. ya, Udah keren. oke. Ya. Ya, jadi latihan depan kaca, Kak. Oh, Ya, ya. supaya kita bisa berlatih. Yang pasti refleks tangan dibiasakan supaya pada saat pakai boneka tinggal ikut. Nanti lihat anak-anak kakak lari semua minta dipangku. Gitu Kak Puji. Iya. Terus kalau tim itu biasanya latihannya gimana, Kak? Kalau tim intens ya? Ya dalam bermain boneka ada dua jenis pengadenganan, Kak. Yang pertama pakai rekaman, yang kedua pakai live. Kalau pakai rekaman, biasanya untuk orang-orang yang tidak terbiasa bermain boneka. Ya, itu cukup ngebantu karena tinggal naikin boneka, pada saat dengar suaranya, misalnya suara perempuan, misalnya dia laki-laki nih, si boy laki-laki, ngedengar suara laki-laki bicara, tinggal buka, turun gitu ya, itu dengan rekaman. Nah, kalau dengan rekaman, tinggal latihan dengan di setel beberapa kali, perhatikan siapa yang jadi pemeran. Jangan nanti harusnya si Tini yang berbicara, tapi yang buka mulut si Boy. Nanti masalah, anak-anak akan bingung. Ini kok si Boy jadi perempuan? Gitu. Nah, kalau misalnya live, kalau live itu butuh jam terbang, Kak. Karena saya mesti tahu apa yang dipikirkan teman saya yang sebagai lawan, teman saya yang lawan harus tahu saya juga seperti apa. Jadi pada saat berbicara bisa saling saut-sautan, saling menyambung, tapi tidak lari dari tujuan akhir. Gitu, Kak. Karena kan banyak ya kalau kita lihat ada yang bercanda terus sampai nggak tahu habisnya di mana. Atau malah nggak bisa bercanda, baru ngomong berapa kata, waktu masih panjang acaranya udah nggak ada bahan bicara. Gitu, Kak. Oke, nah sekarang tipsnya bagaimana biar anak-anak itu tetap memperhatikan. Kan kadangkala banyak teman-teman yang bilang, kalau saya main boneka, kok anak-anak ribut sendiri gitu. Terus kalau Kak Puji, kayak Laser, sahabatin main, kok sampai bisa sampai ke chat gitu. Gimana gitu? Coba Kelly kasih tipsnya. Dalam penceritaan, kita butuh yang namanya ice break. Entah itu ice break-nya per babak, entah itu ice break-nya dalam beberapa adegan. Misalnya dalam satu babak ada 5 adegan. Tinggal kakak dalam pembuatan cerita bikin kejutannya seperti apa. Contohnya misalnya kita lagi bicara nih, kakak lagi bicara, tiba-tiba nih si Boy, aduh kakiku sakit. Dia kakinya sakit padahal pembicaraan kita nggak kemana. Itu ice break kecil. Nah, itu yang membuat anak-anak akan memperhatikan ke depan, ada apa. Sama kayak kita kan, kalau di jalanan coba lagi naik kendaraan, tiba-tiba ada yang jatuh. Langsung perhatikan, begitu juga anak-anak. Ada kejutan-kejutan kecil yang
boleh kakak tambahkan, misalnya ketawa atau ada kata-kata yang cukup lucu, gitu kan? Misalnya apa? Kayak misalnya, Boy, kamu sudah mandi belum? Bodoh. Loh, kok ngejawab bodoh? Jawab dong, udah mandi belum? Bodoh. Loh, kok gitu? Eh, Aku nggak tahu. Gitu. oh, Jadi ice breaker. Jadi kalau saat membawakan boneka, jangan terlalu lurus. Karena kalau Hmm. terlalu lurus, ceritanya habis. Kakak harus cerita 30 menit, 15 menit habis, udah bingung. Karena udah habis ceritanya. Gitu. Jadi coba tarik ulur, kembangkan. Gitu, Kak. Oke. Nah, kayak laser, gerakan boneka kan biar menarik kan gak diem gitu ya. Itu boleh nggak sih yang heboh gitu? Wayang kan kadang-kadang heboh tuh. Kalau di Jawa kan ada wayang tuh kan, heboh. Nah, kalau boneka gimana? Nah, karena boneka ada, kita anggap dia sebagai karakter hidup, coba tempelkan sifatnya ke dalam boneka ini. Hmm. Contohnya, si Boy ini sifatnya dia aktif. Nah, pada saat kita tempelkan nih, aktif kamu ya, jadi aktif. Pada saat menghidupkan boneka ini, buat dia aktif. Aduh, Hmm. lama banget sih ngomongnya. Cepetan apa? Bosan. Aduh, aku main dulu ya. Aduh. Gitu. Ya, jadi Oke. pada saat bermain boneka, kakak coba tempelkan dia jadi siapa ini? Pendiam, pintar, gitu. Kakak tinggal tempelkan, gitu. Iya. Nah, ini Kak Yohana nih dia komentar. Kak Yohana dia bilang berarti lebih hidup kalau live ya Kak. Betul. Tadi Kak Laser bilang lebih baik live biar hidup. Karena kalau live bisa interaksi dengan penontonnya ya Kelly ya. Betul, betul. Kalau dari pengalaman saya, Kak, kenapa saya sangat suka live? Ah, Saya suka live, apalagi saya lagi pelayanan sama Kak Puji atau ke yang lain-lain. Dari rumah kami sudah siapkan tema, firman, dan semua pokok-pokoknya sudah ada. Tapi sip. pada saat pengembangan di akhir, kami kembangkan. Kenapa? Hmm, Pada saat pelayanan kami tidak tahu siapa audiensnya. betul. Terkadang saya pernah pelayanan, kami sudah siapkan sebegitu bagusnya menurut gereja saya, menurut takaran saya, tapi pada saat ke tempat pemain boneka, ternyata itu mereka anak-anak yang tidak pakai sendal. Jadi handphone itu nggak laku. Kita cerita handphone, cerita tentang gadget, mereka hanya bingung, bukan bengong, bukan kagum ya, mereka bingung Hmm, untuk mencerna. Nah, dengan live, yang utama kita pegang poinnya, kita mau cerita apa, siapa keluar, uh, 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 crash-nya di mana, solutionnya di mana. Setelah itu kita pakai bahasa yang saat itu dibutuhkan. Misalnya hmm, kalau ke Manado kita pakai gimmick-gimmick Manado gitu. Itu keunggulannya di live. Misalnya kakak hmm. juga bercerita di kelas balita dengan cerita yang sama, boneka yang sama, tim yang sama, cerita di balita dengan cerita di Madia, dengan cerita di Manula, orang tua, caranya kita bisa modifikasi karena kita live gitu kan. Oke, luar biasa ya. Nah, kita juga kadangkala ada cerita-cerita yang saking hebohnya gitu kan, serempet-serempet hal-hal yang negatif, ya kan. Nah, misalnya berantem gitu ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang saya menambahkan ya Kylie ya. Ada hal-hal Ya, yang yel-yel boleh pakai yel-yel yang agak misalnya kayak kita sering kan telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, kasihan deh lu gitu. Nah, itu kalau kalau tidak terlalu apa ya, terlalu jelek itu bisa dilakukan tapi jangan diulang-ulang ya. Terus ya betul, betul. berantem juga harus diperhatikan ya. Nah, kayak laser, contohin dong keluar masuknya puppet apa boleh gini. Terus masuk lagi. Ya, Coba dong Kak. Terus pas oke. berdiri kan kalau ini panggung ada juga yang gini. Ya, betul, Contohin dong betul. Kelly yang ini yang Ya, oh, yang bagus. sedikit cara cara memegang boneka dan memainkan boneka ya. Nah,
Karena kita menganggap boneka ini adalah makhluk hidup, dia berjalan, berlaku, berkegiatan sama seperti manusia. Ya, dimana pada saat jalan, kita tahu, coba nanti kakak perhatikan ya, orang di rumah kalau jalan, coba lihat pundaknya jalan apa enggak, goyang apa enggak. Hmm. Setahu saya semua orang jalan, pundaknya kalau jalan itu goyang. Nah, boneka pun kita taruh goyangannya di situ. Nih, kalau jalan. Oh, Jadi bukan jalan kayak pocong. Jangan oh, loncat-loncat gini begini. gini. Ya kan kalau biasanya kan begini kan. Nah, Ah, karena kenapa ini keluar gitu kan. Tapi sebenarnya jadikan dia manusia. Jadikan dia manusia. Makanya kakak yang utama adalah kakak imajinasi kakak kuatkan dulu seperti apa manusia itu. Misalnya boy ini seperti apa boy itu lalu lakukan dia seperti ini. Biasanya nih kak, kalau saya memperhatikan, saya sering perhatikan di mall atau di tempat umum lihatin anak kecil. Kalau saya ngeliatin orang dewasa kan gaya postur gesturnya berbeda. Saya sering ke hmm, tempat bermain, ke mall, saya perhatikan anak umurnya dia. Misalnya si boy ini umur 6 tahun. Saya perhatikan hmm, bagaimana dia berjalan, bagaimana berlari, bagaimana dia berakting. Misalnya melihat sesuatu, kaget dengan gaya anak umur yang kita tempel karakter ini. Gitu. Dan itu hmm. kakak rekam dulu dalam mata mata kakak, perhatikan gerakan tangan semuanya, simpan di alam bawah sadar. Nah, pada saat kakak bermain dengan boneka ini, kakak akan alami akan keluar. Refleksnya itu akan keluar. Apa itu? Wow! Kamu Gitu kak. kaget ya? Iya kaget. Ah, Gitu. kaget. Kamu udah makan Ya, gitu. belum? Hah? Kamu udah Aku makan belum? ah, Puasa. aku belum ditawarin sama kakak-kakak yang lagi baca ini. Aku pengen makan yang lain. Bosen makan busa terus. Oh, kasihan. Waduh, Kak Eli tuh kasih makan tuh. Nah, lalu ada lagi kak tambahan yang tadi yang mengenai posisi berdiri. Bagaimana proporsional berdiri di panggung? Hmm, Ya, kita anggap ini adalah bibir panggung. Panggung boneka. hmm. Kalau kakak-kakak punya panggung boneka kan, bonekanya keluar gitu. Ini ya, nih pas yang sini nih ya. Oke, Ya, kita anggap ini tangan saya nih ya. Ini bibir oke. panggung gitu ya. Nah, kelihatan ya kak. Pada saat Ya, keluar, pastikan posisi boneka apa apa kak? Kalau bahasa Indonesia pusar itu? Ini ini pusar apa ini ya? pusar ya. Iya, ya, ya Pusar. pusar lah. Ya, pusar ya. Pusar boneka itu sejajar dengan uh, apa pipa dengan bibir panggung Hmm, ya. Jangan ditempelkan kak. Kecuali kalau kakak main wayang. Kenapa? hmm. Kalau ditempelkan kakak nggak bisa aktif karena jadi begini nih. Harus Lalu mundur tangannya ya. goyang-goyang. Betul. Ambil jarak ya, lalu kakak mainkan. Jangan tenggelam seperti ini kak. Kadang-kadang nih ada yang eh, konsentrasi sama cerita, lupa sama tangan pegang boneka, akhirnya cuma kepalanya aja yang keluar yang ngomong-ngomong gini. Itu kalau kakak playback rekaman kakak, permainan kita nggak seru kak. Hmm, Berbeda sama kalau dia bisa naik sampai sepusar ini. Kenapa harus pusar? Karena dengan pusar postur badan goyang-goyang kelihatan kak. Tapi kalau begini cuma kepalanya aja. Betul ya kak hmm, ya? Naikin supaya gaya. Nah sekarang kenapa nggak lebih tinggi? Kalau lebih tinggi tangan kita kelihatan. Jadi kelihatan cacat. Ya, dibikin sama gini kak. Lalu kakak bisa turun mundurkan 1 meter pun selama dalam pemandangan di depan itu sejajar dengan pipa, nggak apa-apa kak. Jadi nggak harus selalu tempel, setiap main tempelin, nggak. Jauh pun masih oke kak, seperti ini. hmm. Yang penting kakak punya imajinasi, pusernya boneka itu sejajar dengan pipa. Gitu kak. Jadi gerakan badan bonekanya itu lebih seru tuh. Beda sama ini. Iya. Terus hidup ya. Gitu kak. Lebih. Kelihatannya jadi hidup ya. Oke, kita Ya, betul. sapa-sapa dulu Kak Eli. Kita sapa-sapa dulu. Ada dari sekolah minggu Bakat 1. Halo, Shalom. Tuhan memberkati. Lalu, waduh, ini ada Kak Erika Tamba. Dia bilang gini, tip untuk pengaturan suara bonekanya. Oke, nanti ya. Nanti kita akan belajar bagaimana sih ngatur boneka. Ya. Lalu ada Kak Bintang juga ikut. Hai Kak Bintang. Lalu FL Rika bergabung. Kak Jessica now.
No, sorry ya kakak-kakak kalau saya salah bacanya karena kecil sekali. Halo Kak Kelvin, halo Kak Kelvin, apa kabarnya? Kak Andi, apa kabarnya? Tuhan berkati ya Kak. Kakak sudah bergabung, lalu Kak Pohaniem, aduh, ya Oh, Tuhan Pohan. berkati. Wah, itu jagoan itu. Kak Pohan, Jagoan selamat ya, datang. woi. Ya, Pohan itu. Halo, wah luar biasa ya. Ini jangan-jangan nih banyak yang keren-keren juga ya, Oh, iya. Kak Nanti Andi. Kak Puji atur waktunya. Itu tuh mereka punya sesuatu yang bisa dibagikan, Kak. Iya, nanti kita coba bikin juga kalau sudah ini ya, sudah COVID sudah selesai ya. Siap. Oke. Sebentar Kak Kelly, lanjut dulu ya. Bentar. Oke. Nah, kakak-kakak, ini kita Oke. punya Pauda. Ya, silakan, Kak. Ya, nanti next time kita bisa juga ya kita ngumpul-ngumpul kalau sudah wabah sudah selesai ya. Lalu ke Yohana nih, apakah kira-kira ada pelatihan ventriloquist? Wah, belum ya kalau itu ya. Karena ini kita masih di puppet yang biasa ya. Nanti ventriloquist nanti kita undang juga pembicara yang berkompeten di situ ya. Nanti kita panggil Kak Daniel. Nah, Kak Daniel nanti kita panggil untuk ke sini. Nah, teman-teman ini banyak. Lalu ada Kak Liliana. Halo, apa kabar Kak Liliana? Tuhan berkati sudah bergabung. Lalu Kak Yohana, apa kabar? Saya Soraya, apa kabar? Wah, banyak lagi. Oke, kita lanjutin Kak. Ini Oke. trik yang terakhir. Karena kita waktunya cuma 1 jam ya. Trik yang terakhir, bagaimana sih Kak? Tadi ada pertanyaan, bagaimana atur suaranya? Kok Kak Eliezer bisa kadang suara anak-anak, bapak-bapak ya. Silakan Kak Eli. Ya, ya, Kak, bersyukurlah kita manusia yang kreatif, Kak. Tuhan sudah siapkan semuanya, tinggal kita pakai. Nah, kalau di permainan boneka, karena kita menghidupkan benda mati sesuai dengan karakternya plus sama sifatnya, nah suaranya pun ikut, Kak. Nah, untuk pengaturan suara, misalnya kakak mau jadikan dia anak kecil, kakak pakai suaranya soalnya dinaikkan menjadi lengkingan. Sama seperti kalau main musik, kalau kita bernyanyi, betul ya Kak, ada nada tinggi, ada nada tengah, ada nada bawah. Betul ya, kalau di choir ada bariton, ada tenor, ada sopran gitu. Nah, di boneka pun ada untuk apa? Untuk menempatkan menjadi siapakah dia. Apakah dia perempuan, dia laki-laki, dia anak-anak, atau orang dewasa, atau orang tua. Dan itu bisa dilatih asal kakak tahu posisinya. Contoh yang umum aja dulu ya kak ya. Yang umum kalau kakak memainkan suara anak kecil, kakak pakai suara hidung, ya dimasukkan sini kak. Halo, apa kabar? Jadi lidahnya ditekan di atas kak. Oh, oke. Laki-laki, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia mau jadi kakek-kakek, kakak turunkan ke bawah kayak main keyboard diturunin di bass. Aku sudah tua. Ya, pitanya kakak ini dan kakak bisa main gitu kak. Itu termasuk suara perut ya kalau yang bapak-bapak ya. Halo. Nah, suara perut sebenarnya itu Kak dipakai untuk kekuatan. Sama seperti kalau menjadi penyanyi, Kakak mau mendaftar jadi singer, kalau nggak pakai suara perut langsung audisinya digagalkan. Karena kenapa? Suara perut itu membuat suara kita stabil, kuat. Contoh ya Kak, ini suara saya suara biasa. Halo, apa kabar? Ini suara saya. Tapi kalau suara perut, halo, apa kabar? Lebih keras Kak. Jadi kenapa di boneka butuh suara perut? Karena penonton kita bukan 1 orang, bisa 40 orang, bisa 30 orang. Tergantung dari siapa yang lihat. Contohnya
Kalau misalnya anaknya cuma 2, pakai suara seperti ini bisa, Kak. Tapi kalau udah 5 orang, 10 orang plus berisik, Kakak harus pakai suara perut. Gitu, Kak. Jadi Oke. suara perut rumusnya gampang, tinggal perutnya ditekan, dikerasin. Jadi berbicara seperti agak berteriak, seperti kita mau makan bakso. Panggil bakso kan nggak bilang bakso, bakso, nggak. Bakso, bakso! Nah, tekan ke atas. Gitu, Kak. Wah, luar biasa ya. Nah, ini ada pertanyaan yang ke WA saya nih. Kak, bisa nggak sih buat puppet sendiri? Wah, kalau paket sendiri gimana? Sebenarnya Kakak bisa. Semua bisa. Puppet itu kan bentuknya macam-macam, Kak. Karena ini hayalan, Hmm. bentuknya macam-macam. Tergantung dari bagaimana Kakak punya resource. Hmm. Kalau misalnya di kota besar, punya Hmm. supplier seperti ini, kita tinggal beli. Tapi kalau misalnya Kakak di daerah, bahan kurang, ya kan, keterbatasan. Kadang ada beberapa toko buku nggak lengkap gitu. Kakak bisa pakai karton, Kakak bisa pakai kaos kaki, matanya bola pingpong nggak? Kakak bisa mainkan. Karena Hmm. puppet ini imajinasi, Kak. Jadi nggak harus bentuk manusia. Sama seperti perumpamaan, bisa binatang, bisa segala sesuatu tergantung Kakak yang bawain. Oke. Iya ya, kalau sesuai dengan ini juga ya, apa namanya, pesertanya ya. Kalau pesertanya atau penontonnya sedikit, ya bisa juga bikin sendiri ya. Kalau Oh iya, penontonnya iya, iya. banyak, ratusan nggak bisa kita bikin yang kecil, gitu ya. Ya, kemarin juga Jenis saya boneka bikin yang ini, sebenarnya pakai kaos kaki, tapi saya tadi cari ya. nggak tahu kemana. Oke, Nah, oke boneka yang boneka ini yang besar. oke ini yang terakhir. Wah, Kak, berikan dong contoh cerita atau dari mana sih Kak ide-ide ceritanya gitu. Kok kadang lihat menarik sekali. Oke, kalau cerita boneka sebenarnya kan sama seperti kakak cerita setiap hari Minggu atau cerita ke anak. Konteksnya dongeng. Hanya boneka ini sebagai lawan bicara kita, apakah dia sebagai objek penderita atau sebagai komentator. Kakak atur kalau sebagai komentator, setiap kita cerita, dia yang menjadi ice break atau dia yang berkomentar supaya anak-anak nangkep. Mau bikin cerita sama seperti bikin drama kecil, Kak. Ada kalau saya biasanya bagi-bagi ada 4. Yang pertama perkenalan, ya. Yang kedua konflik. Yang ketiga eh, yang ketiga itu kedua masalahnya dikeluarkan. Yang keempat konfliknya dipecahkan. Yang keempat itu penyelesaian. Rumusnya biasa saya pakai itu. Jadi yang pertama kenalan, apa ringan-ringan dulu, lalu mulai keluar masalahnya. Lalu masalahnya udah kelihatan nih, misalnya si boy ini paling nggak suka kotor, itu masalah kan. Lalu dia konfliknya adalah si Bonbon itu buang sampah di depan mata dia, itu ledakan kan, pecah. Hmm. Lalu kita cari penyelesaiannya. Nah, tinggal sekarang siapa penyelesaiannya? Apakah di antara boneka itu menyelesaikan atau ada tokoh kakak sekolah minggu atau pelayan yang menutup? Karena pada dasarnya boneka itu adalah perumpamaan. Jadi menurut saya boneka tidak boleh mengajari, Kak, karena harus kakak Hmm. sekolah minggu yang mengajari karena kakak akan menggembalakan mereka. Boneka hanya sebagai perantara saja. Jadi Alat aja ya. eh, buat aja. Dan ini cukup ngebantu kakak untuk tarik perhatian anak-anak. Udah cerita anak, kakak langsung rangkum atau selesaikan misalnya tuh boy kamu kan nggak boleh gampang menghina. Oh gitu ya kak. Oke, mulai sekarang kamu harus selalu menghormati ya, selalu memuji seorang orang. Oke, oke, maafkan aku ya. Nah adik-adik seperti itu kak. Jadi kakak bisa menjadi tokoh utama sebenarnya dari penceritaan yang kakak pakai di boneka. Itu kak. Good. Mantap sekali. Wah, eh Kak Eliezer, saya bacain satu lagi ya. Ada pertanyaan ya. Oke. Nah, Kak, boleh nggak sih Kak kalau boneka ada yang menjadi wakilnya Tuhan Yesus? Nah, menurut Kak Eli gimana Kak? Kan ada tuh boneka Oke. nih,
ada Yesusnya gitu kan. Nah, Ya, kalau kita sih dalam main pelayanan belum pernah ya. Kalau kita main belum pernah ya. setan keluar ya kak ya. Nah, kalau setan keluar, tapi kalau Yesus kita belum pernah ya. Iya, kalau dalam pelayanan saya punya prinsip yang menyelesaikan, yang bawa firman itu nggak boleh boneka. Kalau boneka baca firman cuman membacakan, bukan mengajari. Termasuk sama Tuhannya. Tuhan kan nggak kelihatan. Karena kenapa kak? Anak-anak itu merekam apa yang dia lihat dan dia rekam seumur hidup. Betul. Kalau contoh saya mengeluarkan iblis. Iblis itu suka narik-narik di boneka, iblisnya narik-narik si boy ini. Dalam bayangan anak-anak, kalau dia berbuat salah, dia berpikir nanti iblis yang hitam yang dia lihat dalam panggung boneka akan datang tarik-tarik dia. Dia tidak berpikir gondoruo, dia tidak berpikir setan lain, dia cuma berpikir setan boneka itu yang akan datang. Karena inilah dunia mereka. Nah, kalau misalnya boneka dijadikan Tuhan Yesus lalu dia berkata-kata, mereka akan tampil Tuhan Yesus itu yang itu. Dan itu menurut saya kurang tepat dalam pelayanan. Lagi pula kita tahu Tuhan kan ada di mana-mana. Jadi karena kalau menurut saya nggak begitu setuju Tuhan Yesus itu dijadikan boneka. Karena saya juga takut nanti saya jadi memberhalakan boneka. Karena kenapa? Mau pakai Tuhan Yesus harus hati-hati. Simpennya harus hati-hati. Bahaya kak, nggak boleh. Kalau buat saya ya, tapi ini kepercayaan masing-masing gitu. Karena buat saya boneka itu adalah perumpamaan. Gitu kak. Iya. Mungkin saya tambahin ya, boneka adalah hanya sebagai alat ya, alat untuk yang tadi kayak Lister juga juga terangkan sebagai hanya perantara aja, alat. Jadi bikinlah yang lucu-lucu ya, karena kalau lucu seru ya kan. Tapi juga boleh buat KKR misalnya, cerita tentang kematian Tuhan Yesus, tapi di situ bahwa dia misalnya bertobat karena dia Tuhan Yesus sudah mati buat dia, lalu kemudian dosanya sudah diampuni, lalu waktu dia berdosa dia minta ampun, mungkin itu bisa ya. Lalu kemudian terakhir kalau bisa memang ada kesimpulan, kakaknya keluar, benar nggak kayak laser ya? Betul. Jangan sampai yang menjadikan sekolah minggunya itu adalah bintangnya sebenarnya. Iya, sekalian doain ya. Oh ya, selesaikan semuanya. Oke, Kak Eliezer, karena waktunya nih cuma berapa menit lagi. Nih kakak-kakak terima kasih yang sudah bergabung tadi dari jauh-jauh juga. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi silahkan di komentar. Atau nanti tanggal hari Kamis ada brosurnya di nanti setelah ini saya pasang brosurnya. Atau yang sudah ada di grup inspirasi sekolah minggu itu hari Kamis tanggal 8 atau jam 8, saya agak lupa. Nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan, Kak Eliezer akan jawab di situ khusus untuk Papet. Nanti ada teman-teman juga dari Raja Wali Kecil juga akan bahas di situ. Tadi ada teman yang pengen ventriloquist, itu nanti coba kita cari waktu, saya memang kemarin udah pakai itu, ada yang banyak tanya, Kak ajarin. Saya bukan ahlinya, saya juga masih belajar, jadi nanti ada yang ahlinya ya. Kak Erika, terima kasih juga. Kak Erika bilang nih, Kak Eli, terima kasih atas tipnya. Ya, Kak Erika, terima kasih. Terima kasih kakak-kakak. Tetap melayani ya, semangat melayani. Ya, kakak-kakak terus melayani, pakai Papet, itu efektif ya, Kak Eliezer ya. Efektif. Nah, Kak Eliezer, ini iklan sedikit ya. Kalau ada yang butuh bukunya, saya juga ada bukunya. Bagaimana melayani di Papet Ministry. Nanti saya share juga ke teman-teman semuanya. Ya, kapan Kak Eliezer akan ini lagi, roadshow lagi? Ini ada yang tanya nih, kapan Kak Eliezer ada roadshow lagi? Boleh dong ke gereja saya. Boleh, nanti ya, kita berdoa dulu. Iya. Oke, nanti tunggulah semua
sudah beres semuanya, kita akan roadshow lagi. Ya, Iya, siap. siap, siap. Di mana menghubungi Kak Eliezer, Kak Puji? Ya, ditulis saja di DM aja. Nanti kalau mau pelayanan boleh. Saya sama Kak Puji sama, kita satu tim. Satu tim ya, tapi jauhan. Ya. Kita nggak boleh ketemu nih. Kita nggak boleh ketemu, makanya pakai live. Terima kasih semuanya kakak-kakak sudah bersama-sama dengan Children Care Ministry. Ada Kak Eli, ada siapa tadi? Boy ya? Boy. Terima kasih Boy. Ya, terima kasih. Coba closing statement. Oh, Closing statement buat kakak-kakak. Oke, closing statement-nya adalah boneka itu adalah alat yang sangat efektif dalam pelayanan dan dia bisa menjadi sahabat kakak-kakak dalam pelayanan. Dengan boneka ini, kakak bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Gitu. Tapi pesan satu ya, jangan berhalakan bonekanya. Apa-apa harus pakai boneka, jangan nggak. Tetap Tuhan Yesus Tuhan kita. Ya, jangan berhalakan, nggak boleh. Itu aja sih, Kak. Yes. Oke. Jadi pesannya jangan berhalakan boneka, tapi pakai boneka karena boneka itu efektif untuk pelayanan anak. Ya, karena hampir semua anak-anak khususnya usia emas suka sama boneka. Ya, gitu ya. Betul. Oke, terima kasih. Kita berdoa ya. Kita tutup ya. Oke, yuk. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semuanya sudah belajar tips sederhana bersama dengan Kak Eliezer. Dan kami rindu Tuhan Yesus, kami boleh menggunakan panggung boneka atau memainkan boneka sebagai alat untuk melayani anak-anak. Berkati kami semua yang hadir hari ini, berkati Kak Eliezer dimanapun berada. Tuhan Yesus sertai setiap pelayanan, pekerjaan, dan dibuatnya berhasil. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di tips selanjutnya. Tuhan berkati ya. Hai Boy. Ya. Jangan ngantuk Boy. Bye. Bye. Aku juga bye. Dodong, 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 dodong. Bye. Hai semuanya.